Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, dan kami sangat bersyukur jikalau pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk beribadah, walaupun dalam segala keterbatasan tidak mengurangi sukacita kami. Dan sekarang ini Bapa, kami akan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, memampukan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu, dan terus Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus memampukan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Firman Tuhan menjadi berkat, baik bagi saya hamba-Mu, juga bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang saya beri judul Optimis di Saat Krisis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu sifat optimis? Sifat optimis atau optimistis itu berarti berpengharapan. Sikap ini sangat diperlukan di saat krisis atau dalam keadaan darurat atau keadaan yang gawat. Dan dalam krisis ini kita dapat melihat bahwa krisis bukan berbicara tentang krisis yang terjadi di luar, tetapi krisis yang terjadi di dalam diri kita sendiri ketika menghadapi persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita terjebak dengan menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan ketika kita menghadapi krisis. Tetapi kita akan belajar contoh dari Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sebuah peristiwa krisis yang dialami oleh Elia. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Di dalam ayat-ayat tersebut dituliskan tentang krisis yang dihadapi atau dialami oleh Elia. Dan kita juga melihat bagaimana Allah bekerja dengan caranya, dengan cara Tuhan, bagaimana Allah menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal yang ke-18 dituliskan sebuah peristiwa demonstrasi iman yang begitu luar biasa ketika Elia berhadapan-hadapan dengan 450 nabi Baal. Elia menantang nabi-nabi itu untuk berdoa, berseru kepada Allah mereka, memohonkan hujan, supaya mezbah yang ada korbannya itu bisa dipersembahkan kepada Allah-Allah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Bahwa Allah-Allah mereka, Allah huruf A-nya kecil Bapak Ibu Saudara, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika giliran dari Elia mempersembahkan korban. Bahkan korban itu disiram dengan air terlebih dahulu. Lalu Elia berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah yang hidup dan berkuasa itu menyatakan dirinya dengan menyambar korban yang disiapkan oleh Elia dengan api. Dan setelah itu Elia berdoa supaya hujan
yang kurang lebih 3,5 tahun tidak turun di tanah Israel pada waktu itu. Elia berdoa dan hujan pun turun. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Elia juga dalam tanda kutip menyembelih nabi-nabi Baal itu. Tetapi di dalam pasal yang ke-19, terutama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, 18, sebuah peristiwa yang sangat kontras. Elia yang sebelumnya dengan gagah berani, dengan penuh keyakinan iman, mendemonstrasikan kekuatan iman yang begitu luar biasa. Dan Allah bekerja dengan caranya yang ajaib, tetapi di pasal yang ke-19, kita dapat melihat Elia berbalik 180 derajat. Elia seakan-akan kehilangan iman yang begitu dahsyat itu. Bagian yang pertama kita dapat melihat munculnya krisis dalam hidup Elia di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Bapak Ibu Saudara cermati kalimat berikutnya. Kemudian Elia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, munculnya krisis dalam hidup Elia. Ketika Raja Ahab mengadukan peristiwa itu kepada Isabel, istrinya, bahwa Elia telah mengalahkan nabi-nabi Baal itu dalam pertarungan iman. Bapak Ibu Saudara, bahwa kekalahan nabi Baal ini adalah ancaman serius bagi dinasti Ahab, bagi kerajaan Ahab, sehingga isu politik ini menjadi isu yang sangat penting dalam pemerintahan Raja Ahab. Sehingga apa? Hal itu membuat Isabel, istri Ahab itu murka dan mengancam akan membunuh Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 yang kita tadi sudah membaca. Bapak Ibu Saudara, kontras dengan kemenangan Elia melawan nabi-nabi Baal, reaksi Elia terhadap ancaman Isabel itu menyebabkan yang pertama, Elia menjadi sangat takut. Yang kedua, Elia lari menyelamatkan diri dari Samaria menuju Beersheba di selatan Yehuda. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Elia ingin mati. Elia masuk ke dalam lembah kekelaman. Ayat yang keempat bagian B, 1 Raja-Raja pasal 19. Nabi Allah yang baru saja mendemonstrasikan iman melawan 450 nabi Baal. Ketika dia diancam oleh satu orang Isabel, dia menjadi putus asa, dia menjadi takut dan ingin
mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dari sisi ilmu psikologi Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh Elia ini dapat dikatakan bahwa Elia sedang mengalami depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah suasana hati yang buruk dan berlangsung selama kurun waktu tertentu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengalami depresi, maka akan merasa sedih yang berkepanjangan, putus harapan, tidak punya motivasi untuk beraktivitas, kehilangan ketertarikan kepada hal-hal yang dahulunya menghibur dan menyalahkan diri sendiri. Lebih jauh Bapak Ibu Saudara, sedikit saja saya sampaikan beberapa gejala psikologi yang muncul akibat depresi. Kehilangan selera untuk menikmati hobi, merasa sedih berkepanjangan, mudah merasa cemas, lalu hidup tidak ada harapan, mudah menangis, merasa sangat bersalah, tidak percaya diri, lalu menjadi sangat sensitif atau mudah marah terhadap orang di sekitar. Dan tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, gejala psikologi tidak jarang juga disertai dengan gejala fisik. Di antaranya adalah badan merasa lelah, selalu merasa lelah. Lalu yang kedua, gangguan pola tidur, sulit tidur dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sering kali ini dialami oleh orang-orang yang sedang depresi adalah merasakan berbagai rasa sakit. Ketika dibawa ke dokter, ketika diperiksa, cek lab dan sebagainya, semuanya baik-baik saja. Tetapi merasakan sakit. Istilah psikologinya disebut psikosomatis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi tentang apa yang dihadapi oleh Elia. Ketika kita membaca mengenai kemenangan Elia melawan nabi-nabi Baal itu, mungkin muncul pertanyaan, mengapa Elia bereaksi seperti itu hanya karena ancaman Izebel? Bila membaca mengenai kemenangan Elia melawan 450 nabi Baal, kita tentu bertanya-tanya, mengapa Elia bereaksi seperti itu hanya karena ancaman Izebel? Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat bahwa Elia adalah orang biasa, sama seperti kita. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17, jelas sekali disebutkan di situ Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Oleh sebab itu Elia yang adalah manusia biasa juga bisa mengalami depresi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Elia ini juga menjadi ilustrasi klasik tentang orang yang mengalami depresi di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin baru saja atau masih teringat dengan sangat jelas dalam ingatan kita, bagaimana kita menyaksikan, kita mengalami pertolongan Tuhan Yesus yang begitu ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan? Ini benar-benar di luar apa yang saya pikirkan ketika Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Masalah yang begitu besar,
Tuhan Yesus turut campur tangan. Selesai dengan caranya yang ajaib. Tetapi baru saja kita mengalami itu. Dan kita sudah dihadapkan dengan persoalan yang lain yang mungkin kadarnya tidak seberat dengan apa yang sudah kita lewati. Kita merasakan atau mengalami sama seperti Elia menghadapi ancaman Isabel. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami hal itu, dalam nama Tuhan Yesus, kita harus stop pikiran itu. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua sudah pernah mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan jikalau sekarang ini Tuhan izinkan kondisi situasi seperti yang sekarang ini kita hadapi, ada dalam kondisi seperti ini lebih merasakan bagaimana berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang merasakan begitu berat. Ada juga yang merasakan mungkin ini tidak seberapa, tetapi sangat menguras tenaga. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, stop menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan lingkungan di sekitar kita, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita harus stop berpikir seperti itu. Sadari bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah manusia biasa. Elia juga manusia biasa. Kita juga bisa mengalami persoalan pergumulan. Bahkan tanpa disadari pun kita terjebak dalam kondisi depresi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara lebih lagi mengawasi hidup kita, mengawasi diri kita sendiri. Jangan terlalu sibuk mengurusi hidup orang lain, tetapi awasi hidup kita. Jangan-jangan sekarang ini kita sama seperti yang sedang dialami oleh Elia pada waktu menghadapi ancaman Isabel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kita tadi sudah melihat munculnya krisis dalam hidup Elia. Berikutnya kita melihat bagaimana Allah memulihkan Elia. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-18 dari 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan melihat nanti secara bertahap Bapak Ibu Saudara. Kita dapat yakini satu hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Allah memulihkan Elia. Allah dapat saja mengangkat depresi yang dialami oleh Elia secara mujizat. Itu bukan perkara yang susah buat Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah mengizinkan itu semua terjadi di dalam hidup Elia untuk memberikan contoh, untuk memberikan bagaimana umat Allah sampai sekarang ini, saya dan Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana respon Allah terhadap persoalan yang sedang dihadapi, khususnya Elia, juga mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah membiarkan proses pemulihan itu berlangsung secara bertahap. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir demikian. Mudah bagi Allah untuk mengangkat apa yang dialami oleh Elia. Mudah bagi Allah untuk menyatakan mujizatnya. Tak, semuanya langsung beres. Bisa Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Allah mengizinkan itu. Bapak Ibu Saudara ingat berapa minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, ketika Tuhan terasa jauh, apa yang dihadapi oleh Ayub.
Allah mengizinkan iblis mencobai Ayub begitu luar biasa. Allah membawa Ayub ke dalam proses sekolah iman yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat ending dari kehidupan Ayub. Dalam kehidupan Elia ini pun juga Allah membiarkan proses pemulihan itu berlangsung secara bertahap. Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Allah menyatakan mujizatnya dengan, kita membaca dulu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja 19. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memulihkan Elia secara bertahap. Yang pertama dengan Allah menunjukkan bahwa Allah mengasihi Elia di dalam masa depresinya atau di dalam kelemahannya. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan Allah mengutus malaikatnya untuk memberi makan Elia secara mujizat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa pemulihan stamina itu sangat penting bagi orang yang sedang mengalami depresi. Allah tahu persis langkah awal yang dikerjakan kepada Elia. Allah memberi Elia makan. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, Allah memberi Elia untuk berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari siang dan malam. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah Allah memulihkan fisiknya terlebih dahulu dengan memberikan makan, lalu Allah memberikan kepada Elia kekuatan untuk berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari siang dan malam, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, terutama di dalam ayat yang ke-8, tidak dituliskan, tidak disebutkan dalam perjalanan 40 hari itu, Elia makan atau tidak. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagaimana makanan yang disediakan Allah pada waktu itu memberikan energi dan kekuatan bagi Elia untuk terus berjalan selama 40 hari, 40 malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Tahap berikutnya adalah Allah juga memberikan kesempatan kepada Elia untuk lebih mengenal Allah. Di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu firman-Nya ketika Elia sudah sampai di Gunung Horeb, Bapak Ibu Saudara. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan batu-batu itu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Ayat yang ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini,
Hei Elia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahap kedua setelah Allah memulihkan fisik dan memberikan kekuatan, Allah memberikan kesempatan kepada Elia untuk lebih lagi mengenalnya. Elia dapat melihat bagaimana Allah yang perkasa itu bisa menjadi Allah yang sangat lembut ketika muncul di dalam ayat yang ke-13, angin yang sepoi-sepoi biasa, Allah menyatakan dirinya. Dan kita juga dapat melihat selanjutnya bahwa setelah Allah menyatakan dirinya atau Allah memberikan kesempatan kepada Elia untuk lebih mengenalnya, berikutnya Allah juga bertanya kepada Elia. Allah ingin Elia menjelaskan masalah-masalahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadinya di hadapan Allah. Kita melihat di dalam ayat yang ke-15 sampai 18, Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja pasal 19 tadi. Bagaimana Elia menyampaikan bahwa tugas dari Elia adalah bagaimana dia bekerja segiat-giatnya. Bekerja segiat-giatnya bagi Allah, semesta alam. Karena apa? Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-perjanjian Allah, meruntuhkan mezbah-mezbah dan membunuh nabi-nabi Allah. Sedangkan Elia sudah melakukan itu, tetapi sekarang Elia dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat lebih jauh bahwa Allah memulihkan semangat dari Elia. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, Allah memulihkan semangat hidup dari Elia dengan memberikan tugas yang baru, yaitu untuk mengangkat dua raja, yaitu Hazael menjadi raja Aram dan Yehu menjadi raja Israel, untuk membinasakan keluarga Ahab yang menjadi ancaman bagi Elia. Dan juga tugas yang sangat luar biasa yang sedang disiapkan Allah untuk Elia adalah bagaimana Elia mempersiapkan penggantinya. Bagaimana Elia nanti mendelegasikan tugas kepada Elisa. Dan tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Elia tertulis dalam Alkitab, Elia tidak mati. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Elia diangkat oleh Allah. Dan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5, bahwa akhir zaman nanti Allah akan mengutus nabinya, yaitu Elia. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan kita, Allah bisa saja dalam sekejap mengangkat ketakutan kita, mengangkat depresi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang dialami oleh Elia, Allah juga ingin kita berproses di dalam rencananya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus optimis di saat krisis? Kita harus memiliki semangat yang baru, didasari dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti ada krisis. Tetapi krisis itu harus
dihadapi, dan dipecahkan. Sendiri tentu tidak. Kita punya Allah yang hidup. Apa yang dialami oleh Elia mengingatkan kita bahwa depresi, putus asa, perasaan tertekan, kalau mungkin dunia berkata itu harus begini, harus begitu, menimbulkan keyakinan dari diri sendiri, semuanya berfokus kepada diri sendiri. Tetapi firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perasaan takut, tertekan, atau bahkan mungkin depresi dapat dihadapi, dapat diatasi ketika kita bersandar kepada Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Pada saat depresi, Elia tidak melarikan diri dan menyangkal efek depresi itu. Melainkan Elia rela membayar harganya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menyingkirkan depresi itu dari Elia. Tetapi Allah menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Elia sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai penolong yang sangat terbukti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus belajar menghadapi realitas hidup dengan bersandar kepada Kristus. Dalam segala situasi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita tekuk lutut kita dan berdoa kepadanya, saya sungguh yakin dan percaya, Tuhan Yesus akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara seperti yang sudah pernah kita alami. Tuhan Yesus tetap sama. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa belajar dari Elia bahwa di balik kelelahan ada pemulihan yang sudah disediakan oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu optimis di saat krisis. Bukan berarti kita terlalu percaya diri. Bukan berarti kita merasa diri kita kuat. Tidak, bukan itu. Tetapi kita bisa optimis di saat krisis ini karena kita punya Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga selalu menyertai kita. Roh Kudus sudah dicurahkan. Penolong itu sudah ada dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara tetap optimis di saat krisis. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah,
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Sekali lagi, walaupun dalam segala keterbatasan, tidak mengurangi sukacita kami. Karena kami yakin dan percaya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus hadir dan melawat kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah
menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus selalu tetap optimis di saat krisis. Kami optimis, kami berpengharapan, bukan karena kami mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Jikalau ada sekarang ini yang Tuhan izinkan di antara kami sedang menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Terus berikan kami kekuatan dalam menghadapi semuanya ini. Dan kami akan terus melihat bagaimana penyertaan, bagaimana Tuhan Yesus bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, baik di pusat maupun di daerah, maupun di lingkungan yang terdekat dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Langkah-langkah yang diambil untuk memutus penyebaran virus corona ini, Tuhan sendiri yang mengerjakan. Tuhan memberkati kota kami Surabaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Ibu Wali Kota beserta seluruh jajarannya, sehingga Surabaya dapat kembali normal dan kami semua dapat kembali beribadah di bait-Mu, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan memberkati aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati para dokter, perawat, relawan yang dengan penuh dedikasi mereka merawat saudara-saudara kami yang terdampak oleh karena virus ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati seluruh jemaat Damai Sejahtera dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan juga memberkati anak-anak menantu cucu kami. Tuhan juga memberkati dan melindungi kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.